Cek cek. Cek 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 cek. Tape. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan liyaumidin wa ba'd. Jazakumullah khairan atas kehadiran teman-teman sekalian. Kita kembali di program kita di kajian Sat Night berfaedah, yang mana ini merupakan salah satu program dari Surabaya Mengaji yang seri kedua. Jadi seri yang pertama kemarin sudah digelar bersama Ustadz Abu Ubaidah dengan tema Menggapai Surga. Dan di seri yang kedua ini kita membahas berkaitan dengan hijrah bersama guru kita yaitu Ustadz Gema Ilhami. Assalamualaikum Ustadz. Udah nyala? Sudah nyala. Tes. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Insya Allah, ini sebuah kehormatan bagi Ana Ustadz bisa menemani antum di sini. Biasanya kita ketemunya di lapangan bola Ustadz. Iya. Insya Allah. Sudah, tapi berapa lama nggak ikut ada main bola? Nah itu. Baik teman-teman sekalian, kita membahas tentang hijrah. Jadi sedikit review dulu program kita. Jadi program ini merupakan kajian setiap hari Sabtu yang insya Allah diadakan rutin setiap bulan. Dan di Sabtu pekan pertama segmentasinya memang khusus untuk pemuda. Jadi untuk yang tua masih boleh ikut. Dan untuk kajian lainnya barangkali teman-teman bisa ikuti juga segmentasi yang lain, kajian rutin ada setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian untuk yang ingin mengkhatamkan kitab-kitab tipis bisa di Daurah hari Ahad. Taib, membahas tentang hijrah Ustadz. Iya, berarti ini yang hadir nih muda ini. Insya Allah pemuda Ustadz. Ya, ada bapak-bapaknya berarti pengen jadi muda juga nih. Tapi kalau dari ukuran pemuda kan biasanya sampai 40 tahun Ustadz. Iya. Siapa yang usianya di sini 39 tahun, 11 bulan, 28 hari. Nah itu udah mau habis masa mudanya Ustadz ya? Saya kasih Dapat hadiah. hadiah, dapat Kalau hadiah. Enggak ada bapak-bapaknya. Atau yang paling mendekati 40 Ustadz? Iya, yang mendekati 40 ada. Berapa Pak? 39 berapa 39 bulan lebih Pak? berapa? Oh 3 Insya bulan. Allah. Bapak? 10 bulan. Oh tinggal 2 bulan berarti beliau ini. Iya. Baik, nanti insya Allah dapat hadiah. Dapat hadiah insya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan hijrah, mungkin teman-teman bisa merapatkan tempat duduknya, bisa lebih ke depan lagi. Jadi boleh mengisi tempat yang kosong di bagian tengah, insya Allah tidak mengganggu dari kamera. Jadi semakin rapat, insya Allah ilmunya semakin mantap insya Allah. Baik, disiapkan catatannya, bisa mencatat apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Gema, faedah-faedah yang akan disampaikan. Dan ini kita bicara tentang hijrah Ustadz. Hijrah, Jadi, iya. Hijrah ini memang sudah menjadi trendsetter mungkin Ustadz. Iya. Jadi di sosial media banyak didengungkan ada artis hijrah. Ada mungkin dari pemain band hijrah. Dan yang menandakan bahwasanya hijrah ini kan dari keburukan menuju kebaikan. Iya. Kita semua mungkin yang dulunya tidak pernah ke masjid, kemudian sering ke masjid, sering ke majelis ilmu, banyak mengatakan oh sudah hijrah nih ini. Iya. Nah sebenarnya makna hijrah sendiri itu apa Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya. Hijrah itu kalau antum perhatikan secara bahasa ya. Kita pakai bahasa yang sederhana aja. Hijrah itu artinya berpindah, itu cara bahasa. Misalkan antum duduk di tiang ini nih, pindah ke tiang sebelah sini, itu hijrah namanya. Secara bahasa loh ya. Ya, antum pindah dari satu tempat ke tempat dari titik A ke titik B, itu hijrah namanya secara bahasa.
Nah kalau secara istilahnya hijrah itu ada dua pengertiannya kata para ulama. Dan ini pernah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Hijrah yang pertama itu hijrah secara makan, tempat. Jadi hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Ya. Hijrah dari tempat maksiat menuju ke tempat yang penuh dengan ketaatan. Hijrah dari sebuah komunitas yang tidak baik, antum pindah ke komunitas yang baik, itu namanya hijrah secara tempat. Atau biasanya sering dikatakan hijrah secara maknawi biasanya. Nah sedangkan yang kedua ada namanya hijrah secara hissi. Ya. Atau bisa hijrah secara secara keyakinan atau secara bahasa gampangnya ya yang mudah dipahami ya. Jadi saya kasih contoh aja. Misalkan seorang berhijrah dari suatu kebiasaan yang buruk ke kebiasaan yang baik. Hijrah dari perbuatan syirik ke tauhid. Hijrah dari kemaksiatan ke taat. Nah itu jenis hijrah yang kedua. Jadi lebih ke arah istilahnya ibadahnya lah. Itu hijrah. Nah maka dalam konteks ini sebenarnya antum memaknai hijrah itu ya tergantung dari sisi mananya. Ada orang hijrah itu hanya memaknai dari sisi penampilan atau dari tempat. Itu bagus. Tapi ada yang lebih utama untuk dimaknai dalam masalah hijrah itu. Yaitu hijrah secara keyakinannya, secara hatinya. Yang tadinya antum bergantung kepada manusia, bergantung sama Allah. Yang tadinya antum itu berharap kepada manusia, sekarang berharapnya kepada Allah. Yang tadinya itu antum bersandar kepada manusia, sekarang bersandarnya sama Allah. Nah, kita itu kebanyakan fokusnya itu secara luarnya hijrah itu. Tapi lupa yang bagian dalamnya. Padahal yang paling utama itu yang bagian dalam, hatinya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwasanya yang menjadi barometer, tolok ukur Allah itu melihat orang ini baik atau tidak, itu dari sisi hatinya. Jadi bagus, kita penampilannya sudah bagus nih. Ya penampilannya sudah islami, antum menunjukkan diri antum sebagai seorang muslim. Ya jati diri seorang muslim antum tampakkan melalui fashion ya. Masa antum kalah sama ya Citayam Fashion Week gitu kan. Antum harus punya fashion sendiri ya. MFW Muslim Fashion Week gitu caranya. Itu gimana itu Ustaz? Ya, yaitu berpenampilan kalau wanita tuh ya Muslimah Fashion Week. Gimana penampilannya? Menutup auratnya ya. Apa-apa yang itu tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya itu ditutup. Itu fashionnya muslimah. Kalau laki-laki penampilannya harus menunjukkan dia seorang muslim. Kadang-kadang kita ini KTP doang muslim, tapi penampilannya tidak menunjukkan muslim. Makanya penting, luar itu penting, tapi dalam itu juga perlu untuk diperhatikan. Jadi kalau ditanya, ya sebenarnya kedua-duanya penting jemaah sekalian. Dalam itu yang paling utama untuk dihijrahkan secara hati, kemudian penampilannya juga harus diperhatikan. Jadi antum harus bangga dengan fashion antum sebagai seorang muslim. Masa antum kalah sama orang di luar sana? Ya, harus bangga. Ya, jadi kalau secara singkatnya sebenarnya hijrah itu ya tadi antum berhijrah secara hati dan hijrah secara tempat. Tapi orang tuh hanya fokus secara luar. Padahal yang paling utama itu adalah secara hatinya. Bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri sama Allah. Intinya tempatnya di dalam hati. Itu yang lebih utama untuk diperbaiki terlebih dahulu. Ini mungkin ya pengertian hijrah ya. Baik. Ini sebelum berlanjut ke obrolan berikutnya, jadi kami ingatkan ke teman-teman sekalian seperti yang sesi atau seri yang pertama kemarin. Jadi setiap Ustadz menjelaskan, nanti di jeda sebelum obrolan berikutnya nanti ada pertanyaan dari saya. Nah nanti yang bisa menjawab bisa dapat hadiah. Jadi di sini sudah disiapkan hadiah, ada
kaos, ada tas, ada jam dinding, dan terbuka juga untuk akhwat. Di sana sudah disediakan mic, jadi nanti bisa menjawab pertanyaan dari kami, bisa dijawab untuk yang akhwat dan untuk yang ikhwan nanti bisa pakai mic wireless ini. Taib, tadi disebutkan oleh Ustadz makna hijrah Ustadz ya? Iya, boleh bilang makna Nah, hijrah. ikhwan dulu, siapa yang bisa menyebutkan makna hijrah secara lengkap yang tadi disebutkan oleh Ustadz? Silahkan. Angkat tangan. Nggak ada mic-nya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dulu kata. Makna hijrah secara lengkap adalah berpindah dari suatu hal yang buruk menuju hal yang baik. Dalam hal ini yang utama adalah hijrah dalam hati. Karena hijrah itu ada dua, yaitu hijrah tempat dan juga hijrah hati atau isi. Jadi seperti itu yang utama. Oh sudah benar sudah. Benar, Kasih Ustadz, sudah ya? hadiah. Bapak umur berapa Pak? Saya 41. Sudah lebih masa mudanya. Lebih. Jadi yang pemuda ini malah kalah Ustaz. Wah, Dengan gimana yang muda ini? Padahal ini kajian untuk pemuda ini Ustaz. Iya, Gimana, harus semangat membara. Ini tahun kemerdekaan loh ini ya, bulan Insya Allah. kemerdekaan. Antum harus semangat. Semangat 45. Baik. Mungkin ada pertanyaan dengan akhwat Ustaz dari yang antum jelaskan tadi Ustaz. Biar nggak Apa ngantuk ya? Ustaz. Barangkali ini di belakangan kita kan tertutup tirai. Iya. Nggak tahu mungkin ada yang ngantuk atau apa gitu. Iya, jangan tidur ya mbak-mbaknya di belakang nih. Apa ya pertanyaannya? Atau bisa lebih lengkap lagi menyebutkan dari makna hijrah yang Mungkin bisa disampaikan. diulangi lagi. Ya. Ya, enggak boleh sama. Untuk Akhwat. muslimah, untuk muslimah. Antum muslimah dah? Muslimah. Ada mic untuk akhwat. Mungkin bisa dibantu untuk menyerahkan. Ada. Ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut dulu aja. Boleh, sebenarnya. lanjut dulu. Taib. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Gema bahwasanya hijrah atau makna hijrah Ustadz. Iya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah paham tentang makna hijrah. Untuk yang berikutnya tentang keutamaan hijrah Ustadz. Jadi mungkin teman-teman ya insya Allah yang sudah ngaji di sini semuanya sudah hijrah lah. Insya Allah. Minimal, Ustadz, ya. Tapi mungkin bisa diketahui keutamaan hijrah itu apa aja Ustadz? Iya, kalau ditanya keutamaan hijrah ya, itu tidak lepas dari firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 100. Siapa yang bisa bantu saya baca nih? Monggo. Afan, nunggu mic. Sebentar, mana mic-nya? Nanti kasih hadiah. Ini insya Allah yang diobrolkan di mic ini masuk ke live Ustadz. Oh, Masya Allah. Ya, jadi... Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Taib, Masya Allah. Kasih hadiah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada yang mau coba lagi? Ngulang aja Ustadz ya. Ulang, tapi hafalan. Oh enggak. Gak apa-apa, dibaca ulang. Nah, monggo. Kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, siapa yang membacakan artinya? Nah, bantulah ini saya. harus hafalan atau Hah? boleh lihat Ustaz? Boleh lihat? Ya, Atau dari akhwat mungkin mic-nya sudah ketemu? boleh lihat. Oh, belum ketemu. Ikhwan, Ikhwan, yang mau bantu saya bacakan artinya? boleh lihat Boleh lihat terjemahan, gak apa-apa. Silakan angkat tangan. Kalau enggak saya tunjuk loh ini. Ya, ditunjuk aja Ustaz. Siapa yang lahir bulan Agustus? Antum baca. Antum baca.
Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, barakallahu fiik. Insyaallah. Nah, masyaallah, jazakumullah khair. Taib. Nah, ini ayat itu tuh teman-teman ya. Itu ayat yang dijadikan sebagai ayat utama dalam masalah hijrah. Coba lihat, antum perhatikan ayat itu ya. Allah mengatakan wa man yuhajir. Allah pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab yufidul istimrar namanya. Menunjukkan perbuatan itu terus berkesinambungan. Jadi hijrah itu tidak terputus hanya sekali, tidak. Hanya terjadi di zaman Nabi tidak. Tapi hijrah itu akan terus berlanjut sampai datangnya hari kiamat. Makanya Allah menggunakan fi'il mudhari di situ. Allah katakan di situ wa may yuhajir fi sabilillah. Lihat. Wa man yuhajir disukunkan. Roknya disukunkan di situ. Barang siapa yang berhijrah, man di situ itu namanya man syartiyah namanya. Apa sih man syartiyah itu? Yaitu man yang menunjukkan sesuatu pasti. Orang yang berhijrah karena Allah, Allah berikan jawabannya. Yajid fil ardi muragoman katsira wasa'a. Allah pasti akan memberikan kelapangan dan juga memberikan keluasan dalam segala hal. Nah ini janji Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya hijrah itu keutamanya apa sih? Maka dijawab sama Allah Ta'ala. Orang yang berhijrah itu orang-orang yang akan diberikan kelapangan sama Allah. Akan diberikan keutamaan sama Allah. Dan akan dilapangkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya hijrah itu penting gak sih? Penting. Ibadah yang luar biasa hijrah itu. Ya, ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan ketika menyebutkan ya orang-orang yang berhijrah itu, Nabi mengatakan al-muhajir man hajara min ma'siyatillah ila ta'atillah atau kama qala Nabi. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan dan dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Jadi teman-teman, hijrah itu keutamanya luar biasa. Ya, luar biasa keutamanya. Saya kasih contoh gambaran keutamaan dari berhijrah itu. Ketika antum meninggalkan komunitas yang sekiranya tidak profit buat antum, tidak baik ya, tidak memberikan dampak positif buat antum. Antum meninggalkannya karena Allah, antum meninggalkannya karena takut agama antum akan apa istilahnya? Ya apa bahasanya itu jelek gitu ya. Karena pengaruh teman, karena terkontaminasi dengan teman. Tenang. Kalau selama niat antum meninggalkan semua itu karena Allah, Allah berikan solusinya tadi. Yajid fil ardi muragoman katsira wasa'a. Pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Antum merasakan gak sekarang ini? Antum merasakan? Karena antum dulu berteman dengan teman-teman yang dia itu hanya memikirkan dari sisi urusan-urusan yang duniawi aja. Bahkan tidak sedikit dari teman kita kan ngajak kita melakukan maksiat, betul gitu kan? Tapi ketika Allah menjadikan antum berhijrah, meninggalkan mereka, apakah antum dibiarkan sendiri sama Allah? Enggak. Antum dipertemukan dengan teman yang lebih baik, dengan komunitas yang lebih baik, ya dengan sebuah ya habitat yang lebih bagus. Bahkan teman-teman yang antum dapati itu selalu mengingatkan antum kepada kebaikan. Ini contoh keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhijrah. Jadi tidak usah takut dengan yang namanya kita berhijrah itu. Karena orang-orang yang berhijrah itu pasti akan mendapatkan keutamaan. Nah cukup itu satu ayat yang menjelaskan keutamaan hijrah. Bahwasanya hijrah itu pasti akan mendatangkan kemudahan-kemudahan yang besar kepada kita. Cuma masalahnya ya tinggal antum mau hijrah atau enggak. Itu aja sih sebenarnya. Kadang-kadang sih orang yang enggak mau hijrah itu salah satu faktornya karena syahwat. Itu sebab utamanya. Karena dia syahwatnya memperturutkan hawa nafsunya.
Apalagi teman-teman yang punya madhab kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Emang antum yakin mati masuk surga? Saya aja ndak yakin. Itu ditinggalkan. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dan cara itu dengan kita mulai berhijrah itu tadi. Oke. Tadi disebutkan keutamaan dari Ustadz ada mendapatkan kelapangan secara hijrah Ustadz ya. Mungkin ada yang mau sharing. Ya, bisa yang sharing mungkin. Sebelumnya sebelum hijrah dapat gaji banyak tapi hidup nggak tenang. Kemudian setelah hijrah mendapatkan kelapangan. Mungkin ada yang sharing. Insya Allah dapat hadiah utama, dapat hadiah kaos nanti. Dari Ikhwan, ada yang berani sharing? Masih malu-malu kayaknya. Masih malu-malu. Iya. Baik. Nah itu, mau sharing beliau. Lagi, enggak apa-apa ya Ustadz ya? Iya, tapi nggak dapat hadiah. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Boleh, insya boleh, Allah. boleh. Nanti diambil hikmahnya aja. Ustadz. Iya, Maksudnya kita ambil pelajarannya. menjadi Pelajaran ya. Iya. Kok jauh banget muternya itu? Mic-nya muter dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalan dulu, namanya siapa Pak? Saya Kurniawan, Pak. Pak Kurnia, Masya Allah. Sebelumnya saya mohon maaf saya sudah 2 kali ini. Iya nggak apa-apa. Ya. No. Ini saya mau sharing Pak, ini kan saya berhijrah tapi memang mungkin masih belum dalam. Jadi berhijrah saya dari pekerjaan awalnya Pak. Jadi pekerjaan yang menurut saya riba. Menurut saya. Oh pekerjaan ribawi. Iya, nggak apa-apa. Masya Iya. Allah. Nah ini memang yang saya dapati sampai saat ini kan cobaan yang bertubi-tubi Pak. Iya. Kemudian hingga saat ini itu saya masih merasa mengalami kesulitan karena finansial. Ya. Nah kan saya masih pembelajaran Pak, masih dalam proses istilahnya. Ini mohon maaf saya juga bertanya, ini kira-kira bagaimana apa yang saya harus lakukan supaya saya tetap istiqomah, saya tetap bersabar karena memang saya kan juga masih itu Pak, ya masih belum kokoh gitu. Iya. Ya, mohon maaf. Berarti harus pakai semen kokohnya ini. Iya. Iya. Masih. Ini mungkin dirasakan yang lainnya juga Ustadz. Jadi kalau dari keutamaan tadi kan mendapatkan kelapangan. Iya betul. Terkadang keresahan di lapangan itu justru setelah hijrah malah tidak dapat pekerjaan. Betul. Kemudian mencoba dagang tapi nggak laku-laku. Nah ini menyikapinya dari pelajarannya gimana Ustadz? Iya, namanya orang apa istilahnya ya, dia berpindah dari satu keadaan yang tadinya mohon maaf ya secara finansialnya bagus, ya padahal dia dapatkan dengan cara yang tidak baik, ya kemudian dia harus meninggalkan semua itu, ya setelah dia meninggalkan semua itu dia pasti akan menghadapi kondisi ya mungkin 360 derajat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Maka kita katakan yang dirasakan pertama kali itu wajar seperti itu. Namanya orang berpindah dari satu kondisi yang tadinya nyaman, ya zonanya aman, tapi ketika dia meninggalkan semua itu, lalu dia berada pada kondisi yang sulit, ya, itu wajar seperti itu. Tapi ada yang tidak bisa dibohongi di dalam diri kita jamaah sekalian. Ketika kita meninggalkan hal tersebut karena Allah, lalu kita keluar dari kondisi yang demikian kemudian menuju kepada kondisi yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ada satu hal yang Allah langsung berikan kepada kita, yaitu ketenangan di dalam hati kita. Itu udah ketenangan. Dan ini bukan satu orang, dua orang saya dengar. Sudah banyak orang saya dengar. Mereka-mereka yang meninggalkan perkara-perkara demikian, lalu dia berusaha untuk bagaimana mencari ridho Allah, wajar, kesulitan didapati. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibohongi Ustaz kata. Ketenangan di dalam jiwa mereka. Ketika mereka dahulu memiliki banyak harta tapi didapatkan dengan cara yang haram, itu nggak ada ketenangan dalam diri mereka. Tapi ketika mereka mendapatkan dengan cara yang halal, diridhoi sama Allah Ta'ala, dengan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan syariat, ketenangan, kenyamanan di dalam dia beribadah itu tenang, nyaman. Maka kita katakan kondisi seseorang dalam tahap awal seperti ini wajar. Itu satu. Yang kedua, antum ketika mendapati kondisi demikian, ya jangan diam.
Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk segera mencari yang lain. Mencari pekerjaan yang lain, mencoba untuk berusaha yang lain. Dan di dalam kita ini berusaha, antum harus ingat, tidak seperti membalikan telapak tangan, butuh terus usaha. Tapi dalam antum berusaha itu jamaah sekalian, antum yang pertama kali yang antum harus tanamkan dalam diri antum, bahwasanya kita itu bersandarnya hanya kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berkeinginan untuk melakukan satu pekerjaan yang baik, sudah bismillah, setelah itu antum berserah diri hanya kepada Allah. Allah yang akan membantu kita. Kita itu tugasnya mencari. Adapun hasilnya, adapun nanti bagaimana, apa yang akan kita dapatkan, itu semuanya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, enak mah ngomong kalau gitu. Ya bukan saya yang ngomong. Saya itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kita ambil contoh saja. Lihat bagaimana para sahabat. Abdurrahman bin Auf misalkan, yang sering dijadikan contoh oleh para ustadz-ustadz kita kalau mereka menceritakan tentang meninggalkan satu zona nyaman menuju zona yang tidak nyaman. Tapi setelah itu mendapatkan zona yang lebih nyaman daripada sebelumnya. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya dia. Kaya sekali. Di kota Mekah itu sudah kaya dia. Masuk Islam. Panggilan hijrah. Tinggalkan Mekah menuju Madinah. Ketika dia proses berjalan untuk keluar dari kota Mekah, ditahan sama keluarganya. Apa kata keluarganya? Abdurrahman bin Auf, mau kemana ente? Saya mau hijrah. Saya mau mengikuti Muhammad. Saya itu mau menyelamatkan agama saya. Kata mereka, kalau kamu keluar dari Mekah, kamu tinggalkan seluruh hartamu, kamu tinggalkan semua kekayaanmu di sini. Kamu pergi tanpa membawa sepeser pun dari yang kamu miliki. Kata dia, ambil. Aku udah butuh. Aku udah butuh. Kalau kita kan pasti akan bilang, ya Allah, eman rek. Kiwis peras keringat banting tulang ini. Terus disuruh tinggalin gitu kan. Sudah sering sudah bertahun-tahun berada dalam zona kecukupan gitu kan. Zona nyaman, tiba-tiba dengar khutbah, dengar ceramah, begini ditinggalkan. Waduh. Ini berat kayaknya. Kadang-kadang seperti itu kita dapati. Tapi coba lihat Abdurrahman bin Auf, lihat. Ketika dia disuruh untuk berhijrah, dia bilang ambil silakan, aku tidak butuh. Hijrah jalan ke kota Madinah dengan membawa hanya pakaian yang dipakai. Sesampai di sana, Nabi mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, kamu mau harta enggak? Ini aku punya harta, kamu ambil setengah. Ya, kalau kamu pingin menikah, kamu lihat dari istriku mana yang kamu senangi, aku ceraikan, tunggu masa idahnya selesai, kamu nikahi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih, jazakallah khair, semoga Allah merahmati harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar, aku mau kerja. Usaha dia. Dia datang ke Madinah itu menuju zona yang tidak nyaman, meninggalkan tempatnya yang nyaman. Tapi lihat bagaimana rasa tawakalnya Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dia itu sangat, apa ya istilahnya itu, benar-benar berserah diri sama Allah. Allah yang akan mengatur seluruh jalan saya ini. Yang penting saya itu berusaha, bekerja sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Sembari terus bertawakal sama Allah, berdoa sama Allah Ta'ala. Yang penting jalan kita sudah benar. Kalau ada jalan-jalan yang ingin mengarahkan kita kepada ketidakbenaran, ya kita kembali lagi ke jalan yang benar. Sudah itu aja. Cepat atau lambat, Allah Ta'ala itu pasti akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita. Nah, kenapa sih banyak orang yang meninggalkan semua itu tapi kok setahun, 2 tahun ternyata kehidupannya tidak kunjung membaik? Karena dia itu ingin melihat hasil yang segera. Instan gitu ya Siti ya? Pingin instan. Antum kalau pingin instan ya, antum makan mie instan aja. Ya. Karena nggak bisa. Orang itu harus dilewatkan masa ujian dulu. Ya, ujian dulu. Kayak Nabi berdakwah. Kalau Allah mau secara instan, tidak perlu Nabi diutus. Langsung aja suruh beriman semua manusia ini. Tapi Nabi butuh proses 23 tahun. Bayangkan 23 tahun Nabi butuh proses untuk mendakwakan Islam ini. Nah inilah kehidupan kita. Jadi ketika antum meninggalkan satu pekerjaan yang tidak baik, yang pertama kali antum hadapi pasti akan ada penyesuaian.
Dan itu berat memang. Tapi tidak akan berat bagi orang-orang yang bertawakal sama Allah. Yang kedua, ketika antum bekerja itu, antum benar-benar bertawakal sama Allah, berserah diri sama Allah. Kemudian yang ketiga, ketika antum bekerja untuk mencari kehidupan yang lebih baik itu, antum jangan sekali-sekali menyentuh lagi yang haram. Sudah. Yang haram itu memang enak, tapi membinasakan. Yang haram itu enak jemaah. Coba antum lihat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu enak. Ya. Tapi itu membinasakan. Harta haram itu enak. Tapi kalau antum makan sekali akan membinasakan antum. Makanya jangan pernah mendekati yang haram lagi. Kalau sudah antum memilih untuk meninggalkan yang haram, maka jangan pernah mendekati yang haram. Maka insya Allah Allah terus akan membimbing antum, mengarahkan antum, membimbing jalan antum untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Ya mungkin itu ya yang bisa dilakukan dalam tahap-tahap awalnya. Sembari terus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah terus memberikan keistiqomahan kepada kita. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Ya, jadi ikhtiar ya Ustaz ya, setelah hijrah ikhtiar. Ikhtiar itu penting. Jadi tidak bisa antum hijrah itu kemudian antum tidak ada ikhtiarnya, tidak bisa. Harus ada ikhtiarnya. Ya, harus ada ikhtiarnya. Seperti antum menanam sesuatu, tidak bisa antum biarkan dia begitu saja. Antum harus pupuk, harus airi sampai dia tumbuh besar. Nah orang berhijrah itu seperti itu. Harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya, harus ada rintangan yang dihadapi. Tapi dibalik semua itu, insya Allah Allah sudah menanti kita dengan janji yang lebih baik. Kan ada pepatah Indonesia yang mengatakan, habis gelap terbitlah apa? Hah? Terbitlah lampu. Terbitlah terang. Ya. Jadi harus seperti itu. Sudah. Ini sudah menjadi sebuah istilah apa ya? Ya udah kehidupan itu seperti itu udah. Tinggal antum bagaimana berserah diri sama Allah Ta'ala. Tinggal antum bagaimana benar-benar menyandarkan diri antum sama Allah. Cepat atau lambat pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan itu kepada kita. Antum harus yakin. Karena janji Allah itu tidak mungkin pernah diingkari. Tidak kayak manusia. Janjinya jam 8 datangnya jam 10. Itu manusia kali itu. Tapi Ustaz, bicara tentang hijrah tentu sebelum kita hijrah itu ada mungkin keinginan atau niat Ustaz. Nah, kita sekarang bicara masalah niat tentang hijrah Ustaz. Gimana niat yang benar untuk hijrah ini? Kadang kan kita mungkin yang ikhwan ini hijrahnya mungkin ya memang lillah. Cuman ada sebagian segelintir mungkin yang kita suzon karena wanita. Iya, mungkin, banyak gitu. Ya, misal ada kebagian dapat CV, mempersyaratkan ikhwannya harus salaf, harus sudah ngaji A, B, C dan seterusnya. Nah, dia hijrahnya ini untuk memenuhi kriteria si CV ini agar bisa menikah dengan si akhwat ini. Nah, ini gimana Ustaz? Siapa yang di sini hijrah karena wanita? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Gak berani dia. Atau akhwat? Oh, karena wanita? Mau nikah? Atau sudah nikah? Oh belum, mau nikah? Oh berarti hijrahnya karena wanita? Hah? Dulu? Kalau sekarang enggak? Oh Masya Allah. Tahun berapa itu? Oh. Hah? Oh 2020. Berarti karena wanita? Tapi wanitanya enggak jadi dinikahi? Ya elah, rugi antum. Ya. Tapi sekarang udah diperbaiki niatnya. Tapi sekarang sudah berubah niatnya. Semoga. Sudah berubah niatnya. Oh Masya Allah, kasih hadiah, sudah berubah niatnya itu. Iya. Ya, orang berhijrah itu motifnya banyak ya. Ada yang hijrah ya karena ya itu tadi pingin nikah dengan seorang wanita. Karena mungkin dia tukar CV ya. Jadi dibaca CV-nya itu, oh Masya Allah secara kriteria sudah masuk nih. Tapi dia wanita itu mempersyaratkan. Ya bahwasanya kita harus sepemahaman begini-begini. Akhirnya dia pun memperbaiki dirinya karena si wanita tadi. Ada yang memang hijrah itu karena satu pekerjaan. Jadi dia baca lowongan pekerjaan mempersyaratkan ya muslim begini. Ya ternyata tidak semua kriteria itu dipenuhi dalam diri dia. Akhirnya bagaimana dia memenuhi kriteria itu dengan dia berhijrah karena pekerjaan itu. Maka kita katakan orang yang niatnya atau motifnya berhijrah itu karena urusan-urusan yang demikian, kita garis bawahi urusan duniawi lah ya. Itu tidak akan pernah langgeng hijrahnya. Tidak akan pernah bertahan lama. Loh kenapa demikian?
Karena hijrah itu ibadah. Ibadah yang bagus itu ibadah yang didasari karena ikhlas kepada Allah. Itu dia. Jadi bagi antum yang dulu hijrahnya karena urusan-urusan duniawi, karena mungkin pekerjaan, karena wanita, karena apalagi teman, karena apalah pokoknya. Antum sekarang itu perbaiki niat antum. Karena itu termasuk niat atau motif yang salah. Lalu apa motif yang benar Ustaz? Antum simak hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Umar bin Khattab. Hadis pertama dari Arba'in An-Nawawi. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang hafal? Antum sudah? Belum jawab? Ini, Sudah tadi? Belum, Ustaz. Ini belum? Harus hafal ya, Ustaz ya? Mike. Ini enggak boleh jawab ini. Kenapa, Ustaz? Mahasiswa STALI ini. Masya Allah. Wah, berat ini. Tapi nggak apa-apa. Kasih. Iya. Kalau karena dia yang jawab dari sanatnya, dari rawinya sampai hadisnya. Ayo. Bismillah. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana inna ma'amalu binniyah wa inna malikulli Tarik nafas dulu. Kenapa? Grogi kayaknya. Inna ma'amalu binniyah wa inna malikulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kurang situ. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa? Fa hijratuhu ila man hajara Ila makana. hajara ilaih. Bolehlah. Rawahul Bukhari wa Muslim. artinya kalau antum tidak bisa jawab artinya kasih setengah hadiahnya. Ya. Dari Umar bin Khattab, Abu Hafsin radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berhijrah, sesungguhnya setiap amal itu tergantung terhadap niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan kok loncat antum terjemahkannya? Ya, Kok loncat? Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Terus dikasih contoh. Barang siapa yang berhijrah Karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Tolong kasih tisu dia. Keringetan ini. Dapat kaos saja. Dapat hadiah, masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Nah, coba perhatikan di situ Nabi SAW mengatakan apa? Bahwasanya amal itu tergantung niat. Jadi amal perbuatan kita tergantung niat. Antum melakukan satu amalan, itu niatnya apa? Antum akan dapatkan. Ya, ada orang dia melakukan sholat, niatnya ingin dipuji calon mertuanya, pasti dipuji calon mertuanya. Tapi pahala sholat itu nggak dapat dia. Ya. Ada orang puasa, ingin dikatakan sebagai orang yang suka puasa, orang akan senang sama dia, akan puji dia, akan mengatakan dia orang suka puasa. Tapi pahala dari puasa itu dia tidak dapat. Nah ini adilnya Allah Ta'ala itu. Lalu Nabi memberikan contoh di situ. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka tujuan dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrah karena wanita atau dunia yang ingin dia dapatkan,
maka dia berhijrah sesuai dengan niatnya. Nah, Nabi di situ memberikan contoh wanita dan dunia. Karena kebanyakan orang hijrah itu karena dua hal ini. Kalau enggak wanita pasti urusan dunia. Kalau enggak karena ingin menikah dengan seorang wanita pasti karena urusan dunia. Itu paling banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya Nabi mewanti-wanti jauh-jauh hari masalah niat ini. Jangan sampai antum ketika berhijrah niat antum karena wanita. Niat antum karena seorang akhwat. Kalau niat antum karena seorang akhwat antum berhijrah, demi Allah akhwat yang antum kejar tidak lebih baik dari apa yang Allah siapkan bagi antum yang antum hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Karena apa yang Allah janjikan kepada kita pasti lebih baik dari apa yang kita inginkan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian benci ternyata itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah Ta'ala. Dan apa yang kalian senangi ternyata itu buruk di sisi Allah Ta'ala bagi kalian. Lalu Allah tutup ayat itu dengan mengatakan Allah yang paling tahu tentang kebutuhan manusia sementara manusia tidak tahu. Ini yang antum harus tanamkan dalam diri antum ini. Antum hijrah itu karena Allah. Antum meninggalkan yang haram itu karena Allah. Antum meninggalkan yang buruk itu karena Allah. Bukan karena dunia, karena wanita. Ya Allah, remeh wanita itu. Tenang. Ya, kalau antum berhijrah karena wanita yang antum kejar, antum berubah niat antum bukan karena dia, Allah kasih yang lebih baik daripada dia. Bahkan 4 antum dikasih. Itu kalau antum sanggup sih. Tapi kan enggak ya. Makanya niat itu karena Allah. Segala apapun pekerjaan antum ya, karena Allah. Dan ingat teman-teman sekalian ya, orang yang selalu meniatkan segala sesuatu karena Allah ringan dia. Jadi pekerjaannya jadi ringan. Apapun, coba antum mulai dari sekarang itu ya menata hati untuk semata-mata karena Allah, terutama dalam masalah hijrah, akan terasa ringan semua ujian-ujian yang antum hadapi tatkala antum berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya karena Allah, bukan karena selain Allah Taala. Mungkin itu ya. Ya. Nah, ini kita bicara after hijrah, Ustaz. After hijrah. Jadi sekarang pasca hijrah, teman-teman. Jadi ini mungkin yang hadir di sini ini mengalaminya, Ustaz. Jadi sudah hijrah, sudah ngaji. Nah, ini kita ngobrolin tentang pasca hijrah. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang merasakan bahwasanya dulu sebelum hijrah enak, mungkin nggak sholat. Kemudian kalau yang pekerjaannya masih di lembaga ribawi, gajinya besar, insentifnya besar dan seterusnya. Nah, setelah hijrah ini merasakan ketidakenakan. Harus sholat 5 waktu, harus ngaji, harus menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini kiat-kiatnya agar supaya istiqomah, Ustaz. Kita bicara istiqomah, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Kadang-kadang kan berat, Ustaz. Siapa yang bisa jawab pertama? Saya mau tanya dulu. Kiat-kiat bisa istiqomah dalam hijrah. Mungkin yang akhwat, Ustaz. Yang akhwat. Akhwat dulu, Ustaz. Apa kiat yang pertama? Ada dari akhwat? Tidur akhwatnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Ya, silakan langsung. Kiat untuk istiqomah dalam berhijrah yang pertama adalah meluruskan niat ikhlas karena Allah. Taib, meluruskan niat. Nah, ini penting. Sebagaimana yang saya singgung tadi. Meluruskan niat itu penting. Karena ketika antum hijrah karena Allah langgeng. Tapi kalau antum hijrah karena wanita, tidak akan pernah langgeng. Ini bukan saya lah yang ngomong ya. Rasul yang ngomong tadi. Dalam hadis riwayat Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka niat itu perlu untuk ditata. Perlu untuk benar-benar diarahkan kepada Allah semata. Bukan hanya hijrah teman-teman. Antum niat ibadah apapun. Semuanya karena Allah sudah. Karena memang ikhlas karena Allah itu merupakan syarat di antara syarat diterimanya ibadah. Nah, itu yang pertama, meluruskan niat, meluruskan hati. Ustadz, susah meluruskan hati, Ustadz. Iya, kita katakan susah, tapi bukan tidak mungkin. Sebagaimana kata para ulama kita, ma'alatu say'an asyadda alayya min niyah, li'annaha tataqallab alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati melainkan perkara niat, karena memang niat itu suka berbolak-balik. Maka apa yang harus kita lakukan? Terus kita bermunajah kepada Allah supaya Allah meluruskan niat kita. Yang kedua, lanjut Mbak.
Yang kedua, memberanikan diri untuk meninggalkan lingkungan yang sebelumnya menuju lingkungan yang lebih baik. Boleh. Insyaallah. Berani untuk meninggalkan. Ini kalau dalam bahasa agamanya itu rifqus soleh. Mencari teman yang baik, komunitas yang baik. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab mengatakan apa? At-tuyuru ala ashkaliha taqo. Burung itu akan hinggap sesama jenisnya. Antum kalau mau jadi orang baik, ya kumpulnya sama orang baik. Ustadz, tapi saya pingin ngajak teman saya Ustadz untuk hijrah Ustadz. Iya nggak apa-apa, bagus, niat antum bagus. Tapi masalahnya sekarang itu, antum itu masih proses hijrah. Jangan sampai antum kumpul sama mereka, akhirnya antum yang ketarik sama mereka. Antum boleh menghiasi mereka, antum boleh untuk mewarnai mereka. Tapi dengan catatan, antum sudah benar-benar kokoh di atas hijrah antum. Tapi kalau antum ya masih seperti buih yang di lautan, di ombang kiri oke, ombang kanan oke. Apalagi kayak bunglon, masuk kandang kambing yang ngembek, masuk kandang kerbau yang mo gitu kan. Ya gimana antum mau mengajak orang untuk hijrah? Kokohkan dulu diri kita. Nah caranya itu teman yang baik dulu. Cari komunitas yang baik, cari teman yang baik. Ya, cari orang-orang yang bisa untuk menguatkan kita, bisa untuk mensupport kita dalam hijrah. Itu penting. Ya, dan itu pasti akan kita dapatkan. Karena tadi Allah sudah berjanji dalam surat An-Nisa ayat 100 tadi. Ketika antum meninggalkan komunitas yang buruk, pasti Allah sudah menyiapkan komunitas yang baik. Ketika antum meninggalkan lingkungan yang buruk, Allah sudah menyiapkan lingkungan yang baik. Ketika antum meninggalkan tempat kerja yang buruk, pasti Allah sudah menyiapkan tempat kerja yang baik. Antum harus yakin. Kalau ditanya berapa persen yakin Ustaz? 1000%. Antum harus yakin 1000%. Gak boleh ragu sama Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi yang kedua itu antum tinggalkan lingkungan yang buruk itu. Tinggalkan teman-teman yang tidak bisa memberikan kebaikan kepada kita. Yang ketiga, ganti. Dari Ikhwan Ustaz. Ya dari Ikhwan. Yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa ngasih? Ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat yang ketiga meninggalkan maksiat dan menambah ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu ibaratkan pupuk yang antum berikan kepada diri antum. Jadi ilmu agama itu pupuk jamaah sekalian. Antum ibarat melihara tanaman. Antum kasih pupuk, ya, antum kasih, ya pokoknya pupuk lah. Biar dia tetap subur, tetap mekar, tetap bersemi. Nah hijrah itu begitu. Cara untuk memberi pupuknya adalah dengan sering-sering hadir di majelis ilmu. Kesalahan kita yang hijrah itu teman-teman ya. Sudah hijrah tapi tidak mau belajar. Ya terus gimana caranya? Akhirnya enggak maksimal hijrahnya. Ini kesalahan yang harus diobati pertama kali ini. Malas hadir di majelis ilmu. Kapan hadir di majelis ilmu? Nanti kalau pas tablik akbar. Giliran kalau tablik akbar datang, kalau nggak ada tablik akbar sibuk. Ya. Padahal di antara sebab kita bisa istiqomah hijrah itu menuntut ilmu agama. Harus menuntut ilmu agama itu teman-teman. Tidak bisa tidak. Terutama masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam ibadah yang harus kita perbaiki. Sholat antum, puasa antum, wudu antum. Harus antum perbaiki. Dan tidak bisa kita mendapatkan perbaikan itu kalau kita tidak belajar. Dan alhamdulillah ya kita dapati sekarang Surabaya ini banyak majelis ilmu. Saya mau cerita dikit ya. Kemarin saya ke arah timur Pulau Jawa ini ke daerah lewat Paiton dikit tapi sebelum situ Bondo. Ya kita diundang ke sana untuk ya memberikan kajian ya ada di sekitar 3 tempat. Saya ngobrol sama teman-teman di sana. Saya tanya, ini kalau di sini yang ngisi siapa? Kata mereka, kalau tidak ada ustadz dari luar tidak ada kajian. Jadi kalau nggak ada ustadz dari luar datang itu nggak ada kajian. Lah antum di sini di Surabaya tinggal pilih masjid mana antum mau datang. Assalam ada. Terus mana lagi? Nah, ini ada. Kayaknya di semua Surabaya itu ada.
Tinggal antum pilih mau kemana antum kajian. Di sana tidak ada kajian. Jadi kalau ustadz dari luar tidak datang, tidak ada kajian. Terus saya tanya, lu dari mana terus belajar? Ya online ustadz. Itu pun kalau online fokus. Kadang-kadang gak fokus katanya. Makanya pas kita kajian di sana itu, Masya Allah, sangat semangat mereka untuk datang di majelis ilmu. Karena memang tidak ada pengajian. Tidak ada yang tempat mereka menuntut ilmu. Nah kita di Surabaya ini satu nikmat. Termasuk salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada warga Surabaya dan sekitarnya yang mau hijrah. Itu banyak tempat mereka mau belajar. Tapi masalahnya kita kadang-kadang gak datang itu aja. Maka kita katakan tidak bisa, antum tidak datang ke majelis ilmu itu. Harus hadir di majelis ilmu. Lihat contoh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu ketika mau nyuri, itu nyuri, naik ke rumahnya yang mau dicuri itu. Kaki kanannya sudah di dalam pekarangan rumah, kaki kirinya masih di luar. Jadi ibarat kata itu dia sudah duduk di atas tembok begini. Jadi kaki kanannya di luar, kaki kanannya di dalam, kaki kirinya di luar. Ketika mau diangkat kaki kirinya ke dalam pekarangan itu, didengar wanita yang di dalam rumah itu membacakan firman Allah. Dalam surat Al-Hadid kata Allah Ta'ala, alam yakni lilladzina amanu an tasya qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk dia takut kepada Allah, untuk dia mengingat Allah Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak jadi nyuri dia, lari kabur, bersembunyi sambil gemetar. Fudail bin Iyad itu. Setelah dia gemetar, selesai gemetar, dia pun mandi menuju Masjid Nabawi, masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dilihat sama orang-orang di Masjid Nabawi, hati-hati ada Fudail, mikir. Ya Fudail itu terkenal pembegal kelas ulung. Ya dia itu orang yang sangar gitu loh. Kalau begal orang itu tidak tanggung-tanggung. Tiba-tiba masuk ke Masjid Nabawi, dia mengatakan aku mau tobat, aku mau belajar. Duduk di majelis ilmu, duduk belajar bersama para ulama. Ketika dia mau belajar, ketika mau duduk, setelah dari hijrahnya apa yang terjadi? Maka dia menjadi seorang ulama. Nah, antum ingin jadi ulama setelah hijrah, tapi tidak mau duduk di majelis ilmu. Artinya bukan ulama nanti, ujung-ujungnya ngelama nanti. Lucu-lucuan nanti yang ada. Jadi nggak bisa orang yang berhijrah itu kalau tidak duduk di majelis ilmu itu teman-teman. Jadi harus datang ke majelis ilmu Mas Reza. Jadi itu yang bisa mengokohkan keistiqomahan kita di atas hijrah ini. Cukup itu kayaknya ya. Siap. Sisanya kita tanya jawab aja. Ya. Habis suara saya nih. Baik, ini ada waktu setengah jam sebelum sampai akhir sesi jam 9. Jadi kita lama masuk ke masih lama saja. Jadi kita buka sesi tanya jawab dan sharing interaktif. Silakan monggo bagi ada yang pertanyaan silakan. Ya. Monggo. Mana mic-nya? Nanti dari akhwat dipersiapkan ya, bagi yang ingin bertanya bisa dipersiapkan mic-nya, yang hitam. Harusnya kalau sampai jam 9 tuh kopi di sini tuh. Kopi. Afwan, akhwat ada yang bertanya. Bismillah. Sebentar, Ikhwan dulu. Ustaz, adakah doa untuk meminta keikhlasan dan keistiqomahan? Ya, terima kasih. Ya, kalau ditanya doa untuk keikhlasan dan keistiqomahan ya, kalau ditanya doa yang secara khusus, saya pribadi belum mendapatinya. Cuma kita bisa berdoa dengan doa yang kita bisa mengatakan Allahumma rzuqni ikhlasan. Ya Allah berikan aku keikhlasan. Bisa kita mengatakan seperti itu. Atau doa yang di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kita baca setiap pagi itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi kalau redaksi secara khusus yang menjelaskan tentang minta ikhlas, minta istiqomah, wallahu alam sampai saat ini saya tidak tahu. Ya, tapi doa itu mewakili apa yang ingin kita minta kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak-banyak berdoa doa demikian jamaah sekalian, teman-teman sekalian. Rabbana la tuzigh qulubana, kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu antum harus baca sering-sering supaya kita ini bisa istiqomah di atas hijrah kita. Hadza wallahu alam bissawab. Ada lagi? Baik, dari akhwat silakan bagi yang hendak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya.
kalau misalnya mau berhijrah itu lebih hatinya dulu atau cara berpakaiannya dulu yang mesti Ya, dua-duanya. Insya Allah. Ya, nggak boleh kita meninggalkan dua-duanya. Kalau seorang akhwat harus langsung dua-duanya. Ya Ustadz, tapi hati saya dulu saat saya jilbabkan, nggak bisa. Harus dua-duanya langsung. Nggak ada jilbab hati itu. Antum mau cari toko manapun nggak ada orang jual jilbab hati. Ada nggak orang jual jilbab hati? Terus ya apa caranya kalau ada yang jual? Terus gimana cara masukin ke hatinya itu? Masa harus dibelah dulu hatinya dimasukin gitu? Ya, ini istilah-istilah yang tidak benar. Harus menjilbabkan hatinya. Tidak ada menjilbabkan hati itu. Seorang wanita ketika dia ingin berhijrah, dia langsung bismillah, dia menggunakan dia menutup auratnya. Mungkin yang menjadi step awalnya mungkin dia tidak menutup auratnya yang misalkan dengan yang langsung panjang gitu. Mungkin dia belajar dulu dari yang sedada sampai mentalnya kuat. Nanti setelah itu baru agak turun dikit sampai ke pahanya. Baru mungkin nanti sampai ke betisnya. Baru mungkin nanti mau menutupi dengan menggunakan cadar, mangga silahkan. Artinya dia belajar. Tidak ada masalah kalau dalam proses seperti itu. Tapi kalau menunggu hatinya dulu dihijab tapi dia tidak berhijab, ini salah, ini keliru. Ini termasuk bentuk hijrah yang kurang tepat bagi seorang wanita. Jadi harus langsung menutup auratnya kalau dia seorang wanita. Kalau laki-laki belajar pelan-pelan untuk berpenampilan yang baik, berpenampilan islami, ya kalau bisa berpenampilan sopan. Ya, apalagi kalau pas mau bertemu dengan Allah Ta'ala, mau ibadah, kita harus berpenampilan dengan baik. Intinya bagaimana penampilan itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai kita kesannya setelah hijrah penampilannya ala kadarnya. Apalagi teman-teman itu sering saya dengar begini. Ustadz kan yang penting suci. Iya suci benar. Masalahnya antum kalau ke kondangan berani pakai kaos oblong nggak? Tidak ada orang pergi ke kondangan pakai kaos oblong itu. Nanti dibilang tidak ada etikanya. Ya sama, kita berpenampilan sehari-hari untuk menunjukkan syariat Allah Ta'ala itu tuh bagus. Bahkan Nabi SAW mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan Hudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan terbaik kalian ketika kalian hendak berangkat ke masjid. Ya bukan ala kadarnya, bukan masalah sucinya, tidak. Tapi bagaimana etika kita di dalam kita berpakaian, terutama kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi wanita ya, tidak boleh itu ditunda-tunda berhijabnya. Langsung pulang dari sini tuh, yang belum berhijab langsung mampir toko hijab. Tutup Ustaz, ya udah besoknya. Ya, besok mampir toko hijab, langsung beli. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Harus segera kalau wanita itu. Karena dia merupakan aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya aurat. Kecuali yang boleh terlihat dari dia wajahnya ataupun telapak tangannya. Itu yang masih diperbolehkan untuk diperlihatkan bagi seorang wanita. Mungkin ini ya. Baik, dari Ikhwan ada pertanyaan? Monggo silakan. Nah, yang mana? Yang ini? Yang ini dulu Ustaz. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz ingin nanya dua hal lah ya. Yang pertama mungkin tadi dibahas niat sampai after masuk hijrahnya gitu ya. Mungkin nggak kalah pentingnya itu pada saat baru mau masuk niat gitu kan, atau baru transisi lah gitu ya. Mungkin juga kondisinya kalau orang yang sekiranya frontal gitu, perbedaannya antara mungkin perbuatan maksiatnya banyak gitu ya, langsung hijrah itu kan kontras perubahannya. Iya. Tapi kadang kan kita yang menengah ya, yang tengah-tengah ini yang agak-agak kabur gitu ya, maksiat banyak enggak, ibadah juga enggak banyak juga gitu, so-so gitu. Tapi pengen meningkatkan ibadahnya yang lebih gitu. Nah ini kalau maaf ya, mungkin saya pribadi sendiri untuk niat lebih dalam mau hijrah itu agak nggak 100% mungkin gitu ya karena niatnya ya, karena mungkin backgroundnya tidak frontal tadi ya, dunia hitamnya nggak banyak misalkan gitu. Nah ini mungkin gimana tips ya, pada saat transisi kita pengen bener-bener hijrah itu cuman sering bolak-balik mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Nah ini alhamdulillah audiensnya banyak yang muda ya. Ini saya masih muda tapi sebentar lagi mungkin hilang Iya. mudanya gitu. Bentar lagi. Tinggal 2 bulan lagi. Sedikit melenceng pertanyaan Ustadz. Katanya kalau mau masuk 40 tahun pola pikirnya agak sedikit berubah, lebih mungkin dominannya ke akhirat gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin udah merasakan itu gitu. Nah untuk menjelang ke 40 ini Ustadz, kira-kira yang hal utama yang harus dipersiapkan gitu untuk menuju ke 40 Iya. ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ini mau masuk ke 40 tahun ini. Jadi persiapkan dari awal. Ya. Jadi masa transisi itu memang kita bisa klasifikasikan ya. Ada orang-orang yang memang masa kelamnya itu tidak terlalu parah, ada yang parah banget. Nah kalau yang tidak terlalu parah itu mungkin masa dia beradaptasi dengan kebiasaan yang baru dari hijrahnya itu lebih mudah. Nah sekarang kita berbicara yang terkadang yang lebih kelam ini gimana modelnya ini. Maka kita katakan namanya orang berubah itu, Masya Allah beneran nih. Sampai jam berapa ini Ustaz kalau kopinya datang ini Ustaz? Jam 12 saya layani. Iya gak apa-apa. Ini jamaahnya beli kopi semua berarti? Iya kopi semua nanti. Iya. Gak apa-apa sampai jam 12 kita layani. Tapi besok pagi langsung masuk UGD kayaknya. Betul Ustaz. Ya. Jadi dari orang-orang yang dulunya kelam banget, kemudian dia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, itu dia pasti akan membutuhkan proses transisi yang sangat berat, sangat panjang lah. Maka dalam proses ini kadang kita dapati kondisi dia sangat istiqomah, kemudian kembali lagi, istiqomah kembali lagi. Maka kita katakan itu hal yang wajar. Karena Nabi sendiri telah mengatakan barang siapa yang dia bermaksiat, kemudian dia bertobat, maksiat lagi, tobat lagi, itu hal yang wajar dan pasti semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu ditekankan dalam masalah ini, jangan sampai ya ketika kita kembali ke dalam masa yang buruk itu melakukan hal yang sama. Paham maksud saya? Jangan sampai melakukan hal yang sama. Karena namanya kita berpindah dari kondisi yang tadinya kelam ke baik itu nggak mudah jamaah sekalian. Tapi bagaimana kita benar-benar menjaga, jangan sampai saya jatuh dalam lubang yang sama. Kalaupun terjatuh ke dalam lubang yang berbeda, itu hal yang lumrah, wajar. Itu biasa. Dan itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu, banyak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Coba lihat kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang pembunuh 100 nyawa. Sebelumnya dia sudah membunuh 99, pingin tobat, pingin hijrah. Dia bertanya, salah tempat nanya. Akhirnya tidak puas dengan jawabannya, dipenggal orang yang nanya itu. Bunuh lagi dia. Padahal sudah punya niat untuk bertobat. Sudah punya niat untuk berhijrah. Tapi setelah dia membunuh, dia punya niat lagi. Ingin bertobat lagi. Maka kata para ulama, wajar. Hal seperti itu wajar. Karena namanya kita meninggalkan masa-masa yang seperti itu butuh waktu, butuh proses. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Cuma yang perlu diperhatikan jamaah sekalian, itu yang pertama tadi, dia berupaya untuk tidak jatuh pada lubang yang sama. Yang kedua, dalam proses itu antum butuh kepada seorang teman yang akan terus menguatkan antum. Makanya saya bilang tadi teman yang baik itu penting. Karena teman ini yang akan mengingatkan kita, menasehati kita, memberikan masukan kepada kita, ya, memberikan sebuah nasihat sama kita. Makanya antum harus menjadi teman yang baik buat teman antum yang ingin hijrah. Jangan ketika mereka melakukan perbuatan maksiat langsung antum tinggalkan. Jangan, antum nasihati dulu kalau memang dia sudah punya tekad yang kuat untuk berhijrah. Apalagi sebelumnya dia sudah menunjukkan tekad yang baik, kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia kemudian melenceng lagi. Tugas antum meluruskan. Ya. Terus luruskan. Ketika dia mau melenceng lagi diluruskan. Dan kita yang benar-benar menyadari kita ingin hijrah juga, ketika diluruskan sama teman kita, kita harus terima. Kita harus benar-benar menerima semua itu. Jangan nanti kesannya ketika teman menasehati kita seolah-olah menggurui kita. Tidak seperti itu. Teman itu menasihati kita karena memang dia ingin kita ini menjadi orang yang lebih baik. Dan ini yang harus difahami dalam diri kita teman-teman sekalian. Ya, itu pentingnya teman. Kemudian yang ketiga, dia harus terus sering-sering berdoa kepada Allah.
Orang-orang yang mengalami masa transisi seperti ini, itu harus sering-sering dia berdoa. Karena senjata yang paling akhir itu adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika seorang sudah berdoa kepada Allah. Pasti Allah itu akan memudahkan jalan kita. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami. Dia berhijrah dengan benar-benar berhijrah. Kemudian di tengah jalan dia menyimpang. Dia kembali lagi untuk menuju jalan yang benar. Di tengah jalan kembali lagi melakukan keburukan. Tapi dia berusaha untuk kembali lagi kepada jalan kebaikan. Maka Allah katakan dalam ayat itu, pasti kami akan memberikan jalan kebaikan kepada dia. Dan pasti dia akan mendapatkan akhir yang sangat indah. Dan Allah bersama orang-orang yang suka melakukan perbuatan baik. Ya. Maka kita katakan, ya tidak mudah memang. Tapi dia harus terus berusaha dan pasti akan kita mengalami masa transisi seperti itu. Ana, antum, kita punya masa lalu, kita punya masa kelam, dan kita pasti mengalami yang namanya masa transisi itu. Dan pasti kita bisa melewatinya kalau kita benar-benar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, usia 40 tahun nih. Nah, bentar lagi beliau 40 tahun. Apa sih yang harus disiapkan bagi orang-orang yang mau usia 40 tahun ini? Sebenarnya gampang sih yang mau disiapkan itu. Satu, banyak ingat mati, itu aja. Banyak ingat mati. Gimana caranya banyak ingat mati Ustadz? Sering-sering pergi ke kuburan. Ziarah kubur. Tapi bukan untuk ngalap berkah ya. Antum ingat mati ke kuburan itu. Kita akan seperti mereka, kita akan dikuburkan. Pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata beliau? Hari ini kita mengabarkan orang meninggal, orang ini meninggal, fulan meninggal. Akan ada kalanya kata beliau, kalian akan mengatakan Umar meninggal. Ketika Umar meninggal, apa yang akan disiapkan Umar? Nah itu dia. Makanya Allah secara khusus dalam Al-Quran itu memberikan sebuah nasihat kepada manusia yang sudah berusia 40 tahun. Falamma balagha arba'ina sanah. Ketika seorang itu sudah sampai usia 40 tahun, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Dan cara untuk mempersiapkan dirinya adalah banyak ngingat mati. Kata Imam Ad-Daqqa, orang yang banyak ingat mati akan mendapatkan 3 hal. 1, dia akan sering bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia akan semangat beribadah karena dia tahu ibadah yang dia lakukan itu sebagai bekal untuk kematiannya. Yang ketiga, pasti hatinya itu akan qanaah terhadap urusan-urusan dunia. Karena buat apa kita ngumpulkan dunia banyak-banyak? Itu akan kita tinggalkan jemaah. Akan kita tinggalkan. Tapi kalau orang jarang ingat mati, maka akan dihukumi dengan 3 hal kata Imam Ad-Daqqa. Yang pertama, suka nunda-nunda tobat. Makanya orang-orang yang jarang ingat mati itu, dia selalu nunda-nunda tobatnya. Nanti aja tobat 60 tahun. Siapa yang jamin usia kita 60 tahun? Tidak ada yang jamin. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Banyak pemuda pagi hari, sore hari ketawa, cangkruan, tahu-taunya malam harinya kain kafannya sudah disiapkan untuk dibawa ke liang lahatnya. Kan banyak seperti itu. Kadang-kadang kan antum dapati, antum lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba sorenya didapat telepon, Assalamualaikum. Ya sudah ninggalin kita katanya. Padahal tadi kita ngobrol. Ya. Makanya orang-orang yang suka nunda-nunda tobatnya itu adalah orang-orang yang berada dalam keburukan. Maka jangan suka menunda tobat. Dan ini diawali karena dia jarang ingat mati. Yang kedua yang akan dia dapatkan bagi orang-orang yang jarang ingat mati itu malas ibadah. Yaitu tadi karena dia beranggapan ngapain ibadah, nanti aja ibadahnya pas tua. Masalahnya ketika kita sudah tua belum tentu kita akan beribadah dengan sebaik ketika kita masih muda. Tenaga sudah enggak kuat, ya semangat pun tidak seperti anak muda. Mau menuntut ilmu juga mungkin mulai malas-malasan. Nah itu yang terjadi dalam diri kita. Sedangkan yang ketiga, orang yang jarang ingat mati,
maka dia itu akan tamak terhadap kehidupan dunia. Karena dia menganggap dia itu akan hidup selamanya di dunia. Padahal dia hidup di dunia ini hanya sesaat. Jadi kalau ditanya tadi itu, persiapan yang paling utama untuk kita siapkan bagi orang-orang yang sudah 40 tahun, banyak mengingat kematian. Itu aja. Sudah. Tidak usah banyak ingat-ingat yang lain. Banyak ingat kematian. Tinggal bagaimana mempersiapkan diri untuk bertemu dengan malaikat maut. Antum sudah siap ketemu malaikat maut jemaah? Belum siap? Belum kan? Ya, maka persiapkan diri dari sekarang. Insya Allah malaikat maut itu baik orangnya. Bukan orang ya, malaikat. Baik malaikatnya. Kalau mukmin dicabut dengan lembut, tapi kalau orang kafir dicabut secara kasar. Maka persiapkan diri kita sebelum kita bertemu dengan malaikat maut. Mungkin itu ya. Baik, insyaallah. Kita bergeser ke akhwat, ada pertanyaan? Ada? Akhwatnya sudah pulang kayaknya tuh. Sepertinya belum ada. Oh, belum ada. Insyaallah. Dari Ikhwan, silakan. Nah. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, mungkin agak melenceng, cuman ini ada hubungannya dengan hijrah. Tentunya kalau kita sudah berhijrah, kita sudah mengerti apa saja contoh-contoh maksiat, apa saja contoh-contoh tentang syubhat. Pertanyaannya, kita sudah berhijrah, namun kita masih belum bisa meninggalkan beberapa hal tertentu. Nah, ternyata hal tertentu itu masih meliputi hal-hal maksiat atau syubhat di dalamnya. Namun kita sudah mengerti apa saja yang di dalamnya. Nah, jika misal kita mengikuti suatu acara atau kegiatan yang dimana di dalamnya ada hal maksiat atau syubhat tersebut, namun kita tetap menjauhinya. Kita datang tapi tetap menjauhinya. Apakah kita tetap dianggap mengikuti kegiatan maksiat tersebut? Ya, ini fenomena ya kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri ya. Ya, kadang-kadang teman-teman sudah berhijrah tapi dihadapkan dalam sebuah kondisi yang yaitu tadi mengikuti satu acara, ternyata di dalam acara tersebut ada kemaksiatan, ya ada perkara-perkara yang itu berbau maksiat sama Allah. Maka ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau antum bisa tinggal itu lebih bagus. Kondisi yang kedua, kalau memang acara tersebut tidak bisa antum meninggalkan, mungkin karena ada punishment tertentu, ada hukuman tertentu, misalkan itu acara kampus, acara sekolah, kalau antum tinggalkan nanti berakibat pada pengurangan poin, berakibat pada adanya hukuman. Maka sebisa mungkin antum jangan mengikuti acara-acara yang berbau maksiatnya. Antum menjauhkan diri antum dari perkara-perkara tersebut. Sebisa mungkin. Kalau itu antum dalam kondisi yang tidak bisa, tidak mau antum harus hadir dalam acara tersebut. Maka antum berusaha untuk meninggalkan acara-acara yang berbau kemaksiatannya. Adapun acara-acara yang tidak berbau kemaksiatannya, maka silakan, tidak masalah untuk antum melakukannya. Contoh misalkan nih, di sekolah ada kegiatan kerohanian misalkan, ya ada acara apa misalkan ya malam apa gitu. Antum disuruh kemah gitu, antum disuruh apa mungkin kegiatan. Kalau ndak hadir nanti akan dihukum. Bisa jadi nanti akan dapat ini segala macam. Antum hadir. Tapi ketika ada acara-acara yang sifatnya masih misalnya di situ disuruh kumpul laki-laki perempuannya dalam satu tempat, antum ndak usah ikut. Antum berusaha untuk menghindari tempat itu. Antum menjauhkan diri antum dari situ. Kalaupun antum duduk di situ, antum duduknya agak jauh. Antum duduknya agak jauh seperti itu. Ya, misalkan kalau di situ antum harus membaca hal-hal tertentu, ya, maka sebisa mungkin antum hindari. Kalaupun antum harus duduk di situ, antum tidak usah ikut membacanya, antum diam aja. Karena di situ ada sebab yang membuat kita itu harus mau tidak mau untuk mengikutinya. Tapi selama menghindarinya tidak menimbulkan masalah apapun, terutama tidak menimbulkan nanti antum dapat hukuman dari sekolah, dapat hukuman dari kampus antum, maka meninggalkan itu jauh lebih utama dan jauh lebih baik. Ya, jauh lebih utama, jauh lebih baik. Dan antum bisa mengisi dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Atau contoh yang lain, antum kumpul keluarga ini.
Antum kumpul keluarga, ternyata di dalam kumpul keluarga itu terkadang ada perkara-perkara yang haram misalkan. Entah itu apalah, yang insya Allah antum paham. Maka antum kumpul bersama keluarga itu dalam perkara-perkara yang boleh. Ya, misalkan kumpul dengan bapak-bapaknya, dengan pamannya, dengan apa segala macam. Tapi ketika sudah berkumpul dengan campur baur antara laki-laki dan perempuan, mungkin antum menjauhkan diri antum di situ. Maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Selagi kita bisa meninggalkan hal tersebut, itu jauh lebih baik. Tapi kalau kondisinya tidak bisa untuk kita meninggalkan, maka ambil yang paling sangat-sangat minim dengan perbuatan kemaksiatan tersebut. Dan insya Allah Allah akan mengampuni kita karena Allah tahu tentang keadaan kita dalam kondisi yang itu sangat sulit. Itu tidak ada masalah seperti itu. Tinggal bagaimana kita berdoa sama Allah, semoga Allah Ta'ala ya tidak menghadapkan kita dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Mungkin antum nanti di lingkungan antum tuh ya, ini sebentar lagi mau 17 Agustus ini. Ya banyak gitu. Ya. Antum kalau bisa menghindar lebih bagus, tapi kalau tidak bisa menghindar, maka antum hadir pada acara-acara yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Mungkin di komplek antum ada lomba lari karung misalnya, nggak apa-apa antum ikut. Ya antum jadi ikut peserta nggak apa-apa. Ya tidak ada masalah, itu bukan perkara maksiat kok. Atau mungkin lomba makan kerupuk, tapi jangan antum sambil berdiri, antum sambil duduk. Masya Allah. Iya, gitu. Kan sambil berdiri biasanya mau makan kerupuk kan. Tapi antum bilang sama panitianya, Pak saya sambil duduk Pak ya. Gitu caranya. Boleh. Karena lomba makan kerupuk itu tidak maksiat sama Allah Ta'ala. Dan itu masuk dalam kategori perkara yang diperbolehkan. Ya. Berbeda nanti kalau misalkan di situ ada lomba-lomba yang lain. Misalkan ada lomba joget. Masa laki-laki joget? Ya toh. Ada lomba mungkin apa yang lainnya. Maka antum tinggalkan. Selama tidak menyentuh perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak ada masalah untuk antum mengikutinya. Kalaupun meninggalkan itu bisa dilakukan, itu lebih baik dan itu lebih selamat dari kita menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di negara yang sifatnya itu heterogen, ya kondisi-kondisi yang terkadang kita tidak bisa prediksi. Ternyata kita hadapi ya memang demikian. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Baik. Siap. Ada dari akhwat pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Suaranya menggelegar. Ya. Saya mau bertanya. Bagaimana kalau misalkan kita itu mau mengerjakan sesuatu. Misalnya sholat. Nah kita ini kan udah ada niat sholat. Tapi suatu hari tiba-tiba ada perasaan pingin dilihat orang gitu. Nah ini baiknya gimana ya Ustadz? Apa kita tetap melakukan hal tersebut atau kita tidak melakukan hal tersebut dan menata hati kita kembali? Terima kasih. Sudah dilakukan atau belum? Belum, baru mau dilakukan. Berarti baru mau dilakukan? Iya. Iya. Kalau baru mau dilakukan dan niatnya pingin dipuji, itu sudah riya. Ya, kalau melakukannya kemudian ingin dipuji, itu masuk dalam kategori syirik. Terus gimana solusinya Ustadz? Ya, maka solusinya adalah kita melakukannya, kita tata hati kita, kemudian kita cari tempat yang kemungkinan tidak dilihat oleh orang untuk kita melakukan sholat tersebut. Ya, kita lakukan di tempat yang tidak terlihat. Sembari kita berta'awud kepada Allah Ta'ala supaya Allah menjaga kita dari yang namanya ingin pamer kepada orang dalam sholat. Kalau sholatnya itu sudah dilakukan dan kondisi awalnya itu ikhlas, tapi di tengah jalan pingin ria, maka sekarang bertobat supaya pahalanya tidak dihapus. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka pahalanya terhapus. Kalau sudah dilakukan ya, paham ya maksud saya ya? Ya. Misalkan sudah dilakukan sholatnya, tapi di tengah jalan dia pingin cerita sama orang karena dia sudah sholat. Dia mau cerita sama orang dalam rangka ria. Maka ketika dia sudah cerita, dia harus bertobat kembali supaya pahalanya tetap ada. Kalau dia tidak bertobat, pahalanya itu akan terhapus karena dia sudah cerita kepada orang lain terkait masalah ibadah sholatnya tersebut. Oleh karenanya penting untuk menata hati ini. Makanya teman-teman, terutama para akhwat, ya kalau mau sholat itu coba cari tempat-tempat yang tersembunyi aja, jangan terlihat. Kalau laki-lakinya upayakan jangan sampai kita itu sholat dalam kondisi kita itu ingin dipuji. Kalau bisa mau sholat sunnah itu di belakang aja.
Kalau mungkin bisa mojok itu lebih baik. Ya itu lebih utama. Makanya kenapa sholat ibadah sunnah itu dianjurkan untuk dilakukan di rumah supaya meminimalisir kita untuk melakukan perbuatan riya kepada Allah Ta'ala. Makanya ini harus dibiasakan. Antum sebisa mungkin ibadah sunnah itu jangan ditampakkan karena ini merupakan anjuran daripada syariat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk sesi tanya jawab dicukupkan Ustaz. Jadi ada sisa waktu dan ini masih ada sisa hadiah utama, ada tas dan juga 2 jam dinding Ustaz. Yeah. Nah ini mungkin jenengan bisa memberikan pertanyaan itu kepada jam dinding ada alarmnya? Tidak ada Ustaz. Nggak ada. Kalau ada sticknya. alarmnya kan biar dikasih pada jomblo-jomblo yang belum siap nikah biar ada yang bangunin. Kan yang bangunin jam. Silakan Ustaz. Pertanyaan saya. Iya, untuk ikhwan dulu Ustaz. Iya. Untuk siapa? Ahwat? Ikhwan dulu Ustaz. Oh ikhwan dulu. Iya. Siapa dalam waktu dekat ini mau nikah? Masya Allah. Nah, siapa yang dalam bulan Muharram ini mau nikah? Gak ada. Gak ada. Loh, nikah bulan Muharram tuh bagus loh. Gak ada. Berarti antum udah pengen nikah ini. Ya. Pertanyaannya, tadi saya bacakan surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Itu ayat keberapa? Tidak boleh lihat mushaf. Nggak boleh lihat mushaf. Langsung angkat tangan. 3, 2, 1. Gugur Ustaz. Ya, saya ulangi aja. Siapa bisa ngulangi ayatnya? Tidak boleh lihat mushaf ya Ustaz ya? Nggak boleh, diulangi. Surat Al-Ankabut ayat terakhir, kalau Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha Sudah kasih hadiah. Oh ya. Sudah, kelamaan. Taib. Ya. Jam dinding untuk akhwat Ustaz. Ahwat. Ya. Kalau ahwat ini saya enggak tahu ya, dia nyontek atau enggak, wallahu a'lam. Ya. Tapi tidak boleh nyontek ya Ustaz ya? Enggak boleh nyontek. Siapa bisa ulangkan saya surat An-Nisa tadi ayat 100. Tapi enggak boleh nyontek. Insyaallah. Enggak boleh lihat mushaf, haram. Ya nyontek kan haram kan? Silakan angkat tangan, nanti diberikan mic. Bukan lihat mushafnya yang haram, nyonteknya yang haram. An-Nisa ayat 100 ya Ustaz? An-Nisa ayat 100. Belum ada Ustadz. Apa? Belum ada. Belum ada. Iya. Waduh, gimana akhwatnya nih? Diganti pertanyaannya mungkin. Rubah pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apa kira-kira? Untuk akhwat. Sebutkan tadi kiat istiqomah yang disebutkan oleh temannya tadi. Jadi yang menjawab nggak boleh menjawab tadi. Yang jawab orang lain. Ada 3 tadi Ustaz ya? Yang akhwatnya aja, kan tadi akhwatnya nyebut 2 kan? Betul kan? Oh, yang akhwat aja 2. Yang akhwat 2. Sebutkan dua-duanya itu. Yang jawab jangan yang nyebutkan tadi. Ini boleh nyontek catatan Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh ya Ustaz ya? Ilmu batin sekarang ini. Ada dari akhwat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak berdoa. Apa? Berdoa agar istiqomah zikir. Diulangi. Yang pertama. Yang pertama meluruskan niat. Kemudian. Kok tadi beda? Diulangi Ustaz. Diulangi. Dapat wangsit dari mana tuh? Jangan-jangan yang sampingnya itu yang baca tadi. Pertama. Meluruskan niat. Setiap hari membaca Al-Quran. Bentar, coba di cross check dulu. Benar gak yang jawab tadi? Meluruskan niat Allah.
Apa? Ganti deh kayaknya. Yang pertama tadi apa? Meluruskan niat. Nah, yang kedua Tes. mencari komunitas di tempat yang soleh. Loh, kok beda lagi? Hah? Mencari komunitas. Ya boleh lah. Ya betul, nggak apa-apa. Nggak apa Ustaz ya. Sudah usaha. Ya. Ada berapa lagi? Ada satu Ustaz, untuk ikhwan Ustaz. Oh Masya Allah, Ustaz Ikhwan. Siapa mau ditanya? Dapat tas sling bag. Oh dapat tas itu. Kalau ini berat pertanyaannya nih. Mana siapa? Oh itu tuh. Nih, Masya Iya. Allah. Itu yang jawab. Masya Allah. Usia berapa adiknya ini? Mic-nya, panitia. Nama sama usia, Dek. 8 tahun. 8 tahun. Masya Allah. Adik hafal surat apa terakhir? Hafal surat At-Tolak. Ayo udah, At-Tolak aja dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Sudah cukup. Dapat hadiah. Saya tambah hadiahnya, Masya Allah. Iya, saya tambah hadiahnya. Antum kalah sama yang kecil itu. Mana antum? Sebentar. Masya Allah. Mana ini? Kok nggak ada ya? Ustadznya nggak ada ya? Ya apa Ustadznya ini? Bentar. Ah ini dia. Ketemu. Ya, alhamdulillah. Ustadz kenapa kok yang besar nggak dikasih? Ya antum bisa cari sendiri. Cik. Mana hadiahnya? Sini. Masya Allah. Dapat banyak. Masya Allah. Namanya siapa? Sini. Namanya siapa Sini, tadi? Biar masuk kamera. Nih. Ya, Masya Allah. Dah. Insya Allah, barakallahu fikum. Taib. Demikian para jemaah sekalian, teman-teman sekalian, setelah kita ikuti bersama kajian kita pada malam hari ini dan ini sudah jam 9 lebih 2 menit. Jadi insya Allah kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Gema atas materi yang disampaikan. Kami juga sampaikan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid As-Salam atas kesediaan tempat dan fasilitas yang disediakan. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada teman-teman panitia Surabaya Mengaji yang sudah bertugas pada malam hari ini. Insya Allah untuk kajian pemuda atau sharing Satnight berfaedah, kajian ini rutin setiap bulan. Dan insya Allah bocoran dari panitia untuk bulan depan 2 pemateri. Jadi kalau yang seri ke-1 kemarin Ustadz Abu Ubaidah, seri kedua dengan Ustadz Gema. Nanti untuk yang ketiga insya Allah bulan depan akan dihadirkan 2 pemateri. Jadi sistem talk show seperti ini. Untuk tema dan pematerinya siapa nanti bisa dilihat di Surabaya Mengaji, Instagram Surabaya Mengaji. Dan ikuti juga program Surabaya Mengaji yang lainnya. Ada kajian rutin setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat
setiap ba'da maghrib, kemudian ada juga kajian muslimah. Bagi muslimah yang ingin ikuti kajian rutin bisa hadiri di Masjid Jami Mekah, ba'da asar setiap hari Sabtu. Kemudian untuk yang ingin mengkhatamkan kitab-kitab kecil bisa hadiri daurah setiap hari Ahad di ba'da duhur sampai dengan pukul 5. Insya Allah kita akan khatamkan kitab-kitab kecil di daurah Surah Mengaji. Dan ikuti juga sosial media Surah Mengaji, ada Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Baik, demikian semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.